Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembimbing 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian eksperimen saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Discovery Learning dengan Media Visual terhadap Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pada penerapan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen menggunakan non-equivalent control group design. Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan instrumen tes berupa soal pilihan jamak. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji linear, regresi sederhana, dan uji statistik t-test parameter varians yang diawali dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik, serta terdapat peningkatan pengetahuan peserta didik dengan kategori sedang. Bab 1 latar belakang. Berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran yang dilakukan di kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur, diketahui bahwa hasil belajar tematik peserta didik masih rendah. Tabel 1 menunjukkan hasil ulangan tematik peserta didik mid semester ganjil kelas 5A dan kelas 5B SD Negeri 5 Metro Timur. Pada kelas 5A, jumlah peserta didik tuntas adalah 8 orang dengan persentase 27,6%, sedangkan jumlah peserta didik belum tuntas adalah 21 orang dengan persentase 72,4%. Dari jumlah total peserta didik 29 orang. Sedangkan kelas 5B, jumlah peserta didik tuntas adalah 9 orang dengan persentase 31,1%, dan jumlah peserta didik belum tuntas 20 orang dengan persentase 68,9% dari total jumlah peserta didik 29 orang. Rendahnya hasil belajar di sekolah terjadi karena model pembelajaran yang digunakan cenderung monoton dan tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan kurang bervariasi, pendidik belum maksimal dalam menggunakan media pembelajaran yang cocok, peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan oleh pendidik, minat dan motivasi peserta didik rendah sehingga tidak mengikuti pembelajaran secara aktif dan memilih mengobrol selama pembelajaran. Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu dilakukan upaya perubahan untuk dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda, yang akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut mampu mengikuti pembelajaran secara aktif. Penulis memilih menggunakan model Discovery Learning dengan media visual dalam pembelajaran karena model Discovery Learning ini merupakan model yang digunakan agar peserta didik terlibat secara aktif dalam menemukan suatu pengetahuan sendiri sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Penggunaan media visual membantu pendidik untuk merangsang pemikiran peserta didik untuk menumbuhkan rasa keingintahuan sehingga melakukan pengamatan untuk menemukan suatu hal tertentu. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. B. Identifikasi masalah. Peserta didik kurang tertarik dan mudah bosan selama proses pembelajaran, kurangnya variasi model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik kurang maksimal dalam menggunakan media pembelajaran, peserta didik kurang memahami materi yang telah disampaikan, rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. C. Pembatasan masalah. 1. Hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. 2. Model pembelajaran Discovery Learning dengan media visual. D. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. F. Manfaat penelitian. 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Sekolah, 4. Penulis. G. Ruang lingkup penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Objek penelitian ini adalah model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur.
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri 5 Metro Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Bab 2A Kajian Pustaka. 1. Belajar dan pembelajaran. A. Belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang agar mengalami perubahan yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. B. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dan peserta didik yang berlangsung secara berkelanjutan dan bertahap untuk membantu proses belajar peserta didik tersebut. Tahap tersebut meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu acuan untuk proses pembelajaran yang dilakukan dengan bagian-bagian yang saling terkait dalam pembelajaran. Bagian-bagian tersebut mengacu pada perilaku dan proses berpikir peserta didik sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 2. Hasil belajar. Pengertian. Pengertian hasil belajar yaitu perubahan yang dialami oleh peserta didik yang dapat diamati melalui penampilan peserta didik sebagai hasil interaksi tindak belajar dan mengajar yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan hasil belajar yaitu sebagai deskripsi kecakapan belajar yang diperoleh peserta didik yang mempengaruhi tingkah laku ke arah tujuan pendidikan sehingga dapat menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi minat, bakat, intelijensi, sedangkan faktor eksternal meliputi masyarakat, sekolah, dan keluarga. 3. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang dirancang dengan mengaitkan beberapa aspek pembelajaran yang menggunakan tema. Pembelajaran tematik juga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Pengertian 4 model pembelajaran discovery learning. Pengertian. Model pembelajaran discovery learning adalah proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan melalui percobaan yang memungkinkan peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuan dengan memahami maknanya. Kegiatan pembelajaran melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal. Kelemahan dan kelebihan model discovery learning. Kelebihan yaitu satu pengetahuan yang telah didapat oleh peserta didik akan bertahan lama dalam ingatan peserta didik sehingga memperoleh pengetahuan secara individual. 2. Memungkinkan peserta didik berkembang secara cepat sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. 3. Mendorong peserta didik untuk belajar berdasarkan inisiatif sendiri. Kelemahan model discovery learning yaitu 1. Model ini menuntut kesiapan dan kematangan mental peserta didik, sedangkan setiap individu peserta didik memiliki kemampuan pemahaman yang berbeda-beda. 2. Peserta didik yang kurang tanggap akan mengalami kesulitan belajar dan ketinggalan dari peserta didik lainnya yang lebih tanggap. 3. Membutuhkan waktu cukup lama dalam pembelajaran untuk peserta didik mampu menemukan sendiri pengetahuan tersebut. Langkah-langkah. Penulis pemilih menggunakan langkah-langkah model discovery learning dengan stimulasi atau pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, penarikan kesimpulan, atau generalisasi. 5. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengajar untuk mempermudah peserta pendidik dalam menyampaikan pesan atau informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Jenis-jenis media pembelajaran ada 3 yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. 6. Media visual. Pengertian. Media visual adalah media yang menampilkan gambar diam akan tetapi mampu menyediakan referen konkret dari suatu ide. Media visual dapat memotivasi peserta didik dengan mengarahkan perhatian dan menciptakan respon emosional peserta didik. Jenis-jenis media visual terdiri dari jenis media visual yang tidak diproyeksikan dan media visual yang diproyeksikan. B. Penelitian yang relevan. 1. Setiawati, Christine, dan Anugraheni tahun 2018 telah melaksanakan penelitian dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Discovery Learning untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri Mangunsari 7. 2. Bazuraman Nurdin dan Aprilia tahun 2015 dengan judul Penelitian Pengaruh Penggunaan Media Visual Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Peta. Penelitian ini dilakukan di kelas 4 SD Negeri 2 Karangsambung, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. 3. Hanum tahun 2018 dengan judul Penelitian The Different Student Learning Outcomes Using Discovery Learning and Inquiry Learning in Elementary School. Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri Jumput, Aceh.
4. Rosida tahun 2017 dengan judul Penerapan Media Pembelajaran Visual untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada mata pelajaran IPS. Penelitian ini dilakukan di kelas 3 SDN Kutamanis, Kecamatan Cugenang, Tabung, Kabupaten Cianjur. 5. Lubis, Mias, dan Putri tahun 2019 dengan judul Influence of the Guided Discovery Learning Model on Primary School Students Mathematical Problem Solving Skills. Penelitian ini dilakukan di SD 1 Tebohulu, Jambi. C. Kerangka pikir. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah X berpengaruh terhadap Y, di mana X adalah model discovery learning dengan media visual dan Y adalah hasil belajar tematik. D. Hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model discovery learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan data kuantitatif. Desain penelitian ini desain dalam penelitian ini menggunakan non-equivalent control group design. B. Setting penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 5 Metro Timur yang terletak di Jalan Tongkol, Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Waktu dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019 tahun 2020. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. C. Populasi dan sampel. Populasi penelitian yang dilakukan adalah peserta didik kelas 5 di SD Negeri 5 Metro Timur. Sampel, jenis pengambilan sampel yaitu jenis sampling jenuh. Penulis memilih kelas 5A sebagai kelas eksperimen karena persentase nilai tematik semester ganjil kelas 5A lebih rendah dibanding kelas 5B. D. Variabel penelitian. 1. Variabel terikat, yaitu hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur sebagai Y. 2. Hasil variabel bebas, yaitu model discovery learning dengan media visual sebagai X. E. Definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual. 1. Hasil belajar merupakan perubahan yang dialami oleh peserta didik yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Perubahan tersebut dapat diamati melalui penampilan peserta didik sebagai hasil interaksi tindak belajar dan mengajar yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 2. Model discovery learning dengan menggunakan media visual. Model discovery learning adalah proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan melalui percobaan yang memungkinkan peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuan dengan memahami maknanya. Media visual adalah media yang menampilkan gambar diam, akan tetapi mampu menyediakan referen konkret dari suatu ide. Definisi operasional. 1. Hasil belajar. Pada ranah kognitif diukur dengan memberikan pretest terlebih dahulu. Selanjutnya, post-test akan diberikan pada akhir pembelajaran. Tes yang diberikan setelah uji coba merupakan tes formatif dalam bentuk pilihan jamak. Pada ranah afektif, nilai diperoleh melalui pengamatan, melalui gambar observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk ranah psikomotor, nilai diperoleh melalui tes unjuk kerja yang diambil dari indikator. P2. 2. Model discovery learning dengan menggunakan media visual. Model discovery learning adalah proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan melalui percobaan yang memungkinkan peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuan dan memahami maknanya. Pembelajaran dapat dilakukan dengan stimulasi, pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, penarikan kesimpulan, atau generalisasi. F. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini memiliki 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. G. Teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes. 1. Teknik tes, alat pengumpul data yang digunakan berupa tes dengan jumlah butir soal, dengan jumlah 20 butir soal, bentuk tes yang diberikan berupa soal pilihan jamak. 2. Teknik non-tes, yaitu observasi dan dokumentasi. Uji coba instrumen.
1. Instrumen tes. Kisi-kisi soal tes yang digunakan disusun berdasarkan materi pembelajaran yang telah ditentukan. 2. Lembar observasi digunakan untuk penilaian afektif dan psikomotor. H. Uji coba instrumen. Itu menggunakan uji validitas. Itu menggunakan koefisien korelasi poin biserial, uji reliabilitas menggunakan rumus Coder-Richardson. I. Teknik analisis data dan uji hipotesis. Data yang diperoleh berupa pretest, posttest, dan peningkatan pengetahuan atau endgain. Peningkatan pengetahuan dapat diketahui menggunakan rumus G, skor pretest dikurang skor posttest dikurang skor pretest per skor maksimum dikurang skor pretest. I. Teknik analisis data dan uji hipotesis. A. Uji normalitas. Uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat. Teknik analisis data dan uji hipotesis uji homogenitas menggunakan rumus F hitung sama dengan varian terbesar per varian terkecil. 2. Analisis data hasil belajar. Nilai afektif S sama dengan R per N dikali 100. B. Nilai afektif. Nilai NA sama dengan SP per SM kali 100. Nilai psikomotor NA sama dengan SP per SM kali 100. Nilai rata-rata seluruh peserta didik X bar sama dengan sigma XI per sigma N. Persentase ketuntasan hasil belajar secara klasikal, yaitu P sigma peserta didik yang tuntas belajar per sigma peserta didik dikali 100%. F. Persentase keterlaksanaan model discovery learning, yaitu P sigma F per N kali 100%. Uji hipotesis. Guna menguji ada tidaknya pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik, maka digunakan analisis regresi sederhana. Guna menguji ada tidaknya perbedaan model discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik, maka digunakan uji statistik comparative variance. Hipotesis HA. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penggunaan model discovery learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. HO. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penggunaan model discovery learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Deskripsi umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 5 Metro Timur yang beralamat di Jalan Tongkol nomor 18, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Provinsi Lampung. Sekolah ini didirikan pada tahun 1963 di atas tanah seluas 3.036 meter persegi. Pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan observasi penelitian pendahuluan pada bulan November tahun 2019 untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian sebelum melaksanakan penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan persiapan diantaranya melakukan uji coba instrumen untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas butir soal yang digunakan sebelum melaksanakan penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Maret tahun 2020 selama 8 kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 kali 35 menit di setiap pertemuan. Deskripsi data hasil penelitian. Data hasil penelitian diperoleh dari nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen dan kontrol. Sebelum diterapkan model discovery learning pada kelompok eksperimen, rata-rata nilai yang diperoleh kelompok eksperimen lebih rendah daripada kelompok kontrol, yaitu 63,10 dan lebih rendah atau lebih kecil dari 67,59. Namun setelah diterapkan model discovery learning, rata-rata nilai kelompok eksperimen meningkat dan lebih besar daripada kelompok kontrol, yaitu 76,90, lebih besar dari 75,52. Deskripsi data hasil penelitian. Berikut data nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen, pada kelas interval 30-39 terdapat satu
Rata-rata nilai pada kelompok eksperimen adalah 58,97, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 67,59, dan peserta didik tidak tuntas adalah 23 orang, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 18 orang. Sedangkan peserta didik tuntas pada kelompok eksperimen adalah 6 orang, dan pada kelompok kontrol adalah 11 orang. Berikut data nilai post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen, nilai rata-rata 76,90, sedangkan pada kelompok kontrol, rata-rata adalah 75,52. Peserta didik tidak tuntas adalah 7 orang pada kelompok eksperimen, sedangkan pada kelompok kontrol, peserta didik tidak tuntas adalah 9 orang. Peserta didik tuntas pada kelompok eksperimen adalah 22 orang, sedangkan pada kelompok kontrol, peserta didik tuntas adalah 20 orang. Rata-rata nilai pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ketahui pada kelompok eksperimen, rata-rata nilai pretest adalah 58,97%, sedangkan rata-rata post-test 76,90%, dengan nilai pretest tertinggi 85 dan nilai post-test tertinggi 95. Pada kelompok kontrol, rata-rata pretest adalah 67,59 dan rata-rata post-test 75,52 dengan nilai tertinggi pretest 95 dan nilai tertinggi post-test juga 95. Perbandingan rata-rata nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yaitu nilai pretest kelompok eksperimen adalah 58,97, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 67,59. Pada nilai post-test kelompok eksperimen lebih tinggi, yaitu 76,90, sedangkan kelompok kontrol lebih rendah, yaitu 75,52. Selisih antara nilai post-test dan pretest kelompok eksperimen adalah 17,93, sedangkan selisih kelompok kontrol adalah 7,93. Perbandingan kategori N-gain digambarkan sebagai berikut, yaitu pada kelompok eksperimen, nilai N-gain adalah 0,48 dengan kategori sedang, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 0,22 dengan kategori rendah, dengan selisih 0,26. Klasifikasi perolehan nilai kelompok eksperimen. Pada nilai pretest yang sangat tinggi, pada kategori sangat tinggi terdapat 1 peserta didik. Pada kategori tinggi terdapat 8 peserta didik, kategori sedang 19 peserta didik. Rendah, pada kategori rendah ada 1 peserta didik. Sedangkan pada perolehan nilai post-test, kategori sangat tinggi ada 8 orang, kategori tinggi 19 orang, kategori sedang 2 orang, dan kategori rendah dan sangat rendah tidak ada. Perolehan nilai afektif pada kelompok eksperimen dan kontrol. Pada kelompok eksperimen, dengan kategori sangat baik terdapat 3 orang, kategori baik terdapat 14 orang, kategori cukup 12 orang, dan kategori kurang tidak ada. Sedangkan pada kelompok kontrol, kategori sangat baik 3 orang, kategori baik 13 orang, kategori cukup 10 orang, kategori kurang 3 orang. Perolehan nilai psikomotor pada kelompok eksperimen dan kontrol dengan kategori sangat baik adalah 8. Pada kelompok eksperimen adalah 8 orang, pada kategori baik 18 orang, kategori cukup 2 orang, kategori kurang 1 orang. Sedangkan pada kelompok kontrol, kategori sangat baik terdapat 2 orang, kategori baik 13 orang, kategori cukup 11 orang, dan kategori kurang 3 orang. Hasil uji persyaratan analisis data, uji normalitas, interpretasi hasil perhitungan dilakukan dengan membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dengan DK
sama dengan K dikurang 1. Untuk data pretest pada kelompok eksperimen diperoleh hasil perhitungan X kuadrat hitung atau C kuadrat hitung sama dengan 3,443 dan C kuadrat tabel 11,070. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan C kuadrat hitung lebih kecil dibanding C kuadrat tabel, yang berarti data berdistribusi normal. Untuk data post-test pada kelompok eksperimen, diperoleh hasil perhitungan C kuadrat hitung 1,199 dan C kuadrat tabel 11,070. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, yang berarti data post-test berdistribusi normal. Untuk hasil perhitungan pretest pada kelompok kontrol diperoleh C kuadrat hitung adalah 1,733 dan C kuadrat tabel adalah 11,070. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, yang berarti data berdistribusi normal. Sedangkan untuk data post-test kelompok kontrol diperoleh C kuadrat hitung 2,307 dan C kuadrat tabel 11,070. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, yang berarti data post-test berdistribusi normal. Hasil perhitungan pretest pada kelompok kontrol diperoleh hasil C kuadrat hitung 1,733 dan C kuadrat tabel yaitu 11,070. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, yang berarti data berdistribusi normal. Sedangkan untuk data post-test pada kelompok kontrol diperoleh hasil perhitungan C kuadrat hitung 2,307 dan C kuadrat tabel 11,070. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, yang berarti data post-test berdistribusi normal. Uji homogenitas. Taraf signifikansi yang diterapkan adalah 0,05. Untuk data pretest diperoleh F hitung 1,03 dan F tabel sama dengan 1,90. Hal ini menunjukkan F hitung lebih kecil dari F tabel. Untuk data post-test diperoleh F hitung sama dengan 1,70 dan F tabel sama dengan 1,90. Hal ini menunjukkan F hitung lebih kecil dari F tabel, yang berarti data pretest dan post-test adalah homogen. Uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung 5,80 dengan N29. Untuk taraf kesalahan 5% diperoleh F tabel 4,21, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 5,80 lebih besar dari 4,21, maka HO ditolak yang artinya signifikan. Jadi hipotesisnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model discovery learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. A. Uji T berpasangan pretest dan post-test kelompok eksperimen. Berdasarkan analisis diketahui nilai DK 29,1 29 dikurang 1 sama dengan 28 dengan taraf signifikansi 5% didapat di tabel 2,048 dan hasil perhitungan diperoleh T hitung negatif 1,882. Dari hasil perhitungan diketahui T hitung lebih kecil dari T tabel. B. Uji T berpasangan pretest dan post-test kelompok kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa T hitung yaitu negatif 2,701 dengan taraf signifikansi 5% dan nilai DK 28 diperoleh di tabel yaitu 2,048. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu 2,701 lebih kecil dari 2,048. Perbandingan post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh T hitung 2,456 dengan taraf signifikansi 5%,
dan diperoleh di tabel 2,048. Hal ini menunjukkan bahwa terhitung lebih besar dari T tabel, yaitu berarti HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. B. Pembahasan. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan model Discovery Learning, diketahui terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan pada hasil belajar peserta didik. Peningkatan pengetahuan peserta didik pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini diketahui dari rata-rata pretest peserta didik pada kelompok eksperimen adalah 58,97 dan meningkat dengan rata-rata post-test sebesar 76,90. Peningkatan yang terjadi sebesar 17,93. Pada kelompok kontrol diketahui rata-rata pretest dan adalah 67,59 dan meningkat dengan rata-rata post-test sebesar 75,52. Peningkatan yang terjadi sebesar 7,93. Keterbatasan penelitian. Peserta didik kurang kondusif, tidak terkontrolnya variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik, adanya keterbatasan waktu, populasi penelitian ini hanya pada kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur, generalisasi penelitian ini hanya berlaku pada SD Negeri 5 Metro Timur. Bab 5, kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. B. Saran. Saran yaitu bagi peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan peneliti lain. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.